bullshit. Negara kriminalan dia. Jokowi itu pro-rakyat. Mana buktinya, Pak? Munafik. Yang mau jaga negara? Apa? Muldoko itu sampah. Jokowi pro-rakyat Indonesia. Indonesia yang mana? Selama Jokowi memimpin, Jokowi sudah membungkam suara di sana. Itu fungsinya apa? Saya tanya dulu. Ngapain kita di sini? Tapi kami patuh. Seharusnya negara ini memproteksi hak-hak seperti ini, bukan hak politik. KSP untuk siapa? Saya tanya dulu. KSP untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk yang berkuasa? Negara kekuasaan Republik Indonesia, bukan kesatuan. Pancasila dilupakan. Hak konstitusi masyarakat adat 12B yang disahkan oleh Mahkamah Konstitusi itu jelas. Tapi kadang bagian teknis di lapangan kalian terlalu membungkam kami untuk bersuara. Pindahkan sana, pindahkan sini, untuk apa? Terlalu takut kah negara ini dengan Freeport? Jangan-jangan negara ini berstatus dan bersikap seperti juru bicara Freeport, betul? Kita dijajah dari luar ke dalam. Bagaimana bisa Freeport berdiri menggunakan undang-undang dari luar negeri? Dia harus patuh pada NKRI, harus patuh menghirup sumber daya alam di wilayah NKRI. Sebenarnya yang makar itu siapa? Rakyat Papua atau Freeport? Yang makar siapa? Negara terlalu takut. Kami terlalu dijaga. KSP untuk siapa? Kredibilitas Muldoko dipertaruhkan. Saya sebut dia punya nama. Muldoko hari bertanggung jawab karena dia yang menerima semua berkas pengaduan dari Moker Freeport, betul? Bertemu dengan Jokowi pura-pura bodoh. Jokowi masih bertanya lagi, ada apa? Berarti tugas KSP apa? Jangan pernah meredam aspirasi kami dari Papua. Jangan membuat kami merasa terjajah dengan cara-cara pembomaman ini. Mengertikan tidak? Saya bukan pendatang, tapi saya lahir tanam hari-hari di Papua. Punya hak untuk berbicara bagi kami rakyat Papua. Untuk apa kalian berkuasa, berkedok jabatan, lebih fokus pada politik daripada masalah-masalah seperti ini? KSP Muldoko bukan berpolitik. KSP Muldoko dia harus dengar suara rakyat, betul? Masih banyak permasalahan bangsa ini harus diselesaikan. Kamu sibuk apa, Muldoko? Kalau saya balik namanya Bulkodok. Dia lompat sana lompat sini tapi tidak dengar suara rakyat. Jelas-jelas pertemuan kami di istana, dia yang mendampingi Jokowi. Tapi tidak tahu dia bikin apa. Dia siapa di sana? Dia siapa di Papua? Staf khusus kepresiden bilang tapi tidak punya fungsi. Kredibilitas ambruk. Tidak punya harga diri, dibawa ke sana, dibawa ke sini. Bicara politik tinggi tapi tidak mampu mendengar suara rakyat, betul? Saya mau baca puisi yang saya tulis tadi malam. Sampaikan ke Muldoko, kau dengar saya punya tulisan. Kami di Papua paling benci muda-muda kayak Muldoko, kenapa? Kamu perlakukan kami di Papua, aspirasi kami dari Papua kamu tahan. Kamu dengarlah Papua. Bagaimana ya? Kamu dengar kami di Papua. Kami minta didengar. Sibuk politik tidak tahu diri. Suara rakyat. Kami menggali. Kami mengemas. Kami menguntungkan negara kapitalis, tapi kami terabaikan.
Sajaku adalah kebisuan yang sudah kuhancurkan, sehingga aku bisa mengucapkan dan engkau mendengarkan. Sejak aku melawan kebisuan, kalian yang membuat kami bisu, kalian yang mengabaikan kami. Aku penulis, terus menulis sekepun. Teror mengepung, membungkam, bahkan membiarkan. Apa penguasa kira rakyat hidup di hari ini saja? Rakyat hidup sepanjang hidup. Selama dunia ini ada, rakyat tetap hidup. Tetapi penguasa berganti-ganti dari tahun ke tahun hanya berbicara politik, tapi tidak mampu mendengar suara rakyat. Kepada YTH KSP Muldoko, bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Sesungguhnya suara itu bukan perampok yang ingin mengunyah hartamu. Harta KSP Muldoko. Ia ingin bicara mengapa bokang senjata, mengapa tekanan aparat selalu menggempur kami dengan membungkam suara-suara kami menuntut keadilan. Di mana Pancasila? Di mana Bhinneka Tunggal Ika? Di mana nasionalisme kalian para pejabat publik? Jika kami bunga, engkau adalah tembok, tapi di tubuh tembok itu telah kami sebar biji-biji. Suatu saat kami akan tumbuh bersama dengan keyakinan bahwa negara maju dengan demokrasi suara rakyat yang tidak dibungkam. Di mana reformasi? Kutundukkan kepadamu, kutundukkan diri ini kepadamu, wahai sang penguasa Muldoko dan Jokowi, yang dijebloskan selama ini ke penjara orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang kecil yang butuh perlindungan, tetapi kalian hidup di antara puing-puing kesiksaan rakyat jelata. Kau paksa aku terus menunduk, tapi keputusan tambah tegak. Keadilan bungkam, reformasi hilang, suara rakyat bagikan hanya hembusan angin yang tiada artinya. Jokowi, Muldoko, kalian berdua seperti boneka Freeport. Jika kau berani lagi bertanya, kita akan jadi korban keputusan-keputusanmu yang kau penjarakan. Ucapanmu hanya sebagai janji politik, bukan janji yang realistis. Kita tidak sendirian, saudara. Kita satu jalan. Tujuan satu ibu pertiwi, pembebasan hak-hak rakyat terbengkalai. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana moto itu? Di mana Pancasila bagi kami rakyat jelata jika dipimpin oleh Jokowi dan Muldoko yang hanya berbicara politik tanpa melihat kenyataan? Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam dan mulut takkan pernah dibungkam. Apa guna punya ilmu tinggi, berbagai macam little sampai embel-embel jenderal pun ada di belakang pundaknya kalau hanya untuk mengibuli? Apa gunanya banyak baca buku kalau mulut hanya membungkam melulu, pura-pura baik kepada rakyat jelata? Kami rakyat Papua butuh perhatian Anda, Muldoko dan Jokowi. Jika kau menghamba kepada ketakutan, kita memperpanjang barisan perbudakan. Kalian memudah kami berbicara atas nama negara, tetapi menjadi antek-antek PT Freeport, negara dalam negara. Betul? Wahai para penguasa negeri ini, kemunafikan Anda dibalut dengan kebohongan yang luar biasa. Rakyat tidak pernah takut, rakyat tidak pernah mundur. Kalian berpolitik, kami bersuara. Kalian berbohong, kami bersuara. Kalian menipu, kami bersuara. Hanya hidup di atas penderitaan rakyat, di atas penderitaan Moker Freeport bertahun-tahun. Jangan abaikan kami yang menjadi bagian dari NKRI. Apakah NKRI itu negara Kesatuan Republik Indonesia, atau negara kepolisian Republik Indonesia, atau negara kebohongan Republik Indonesia? Pilih yang mana? Silakan pilih sendiri dan klik tombol di bawah ini dan subscribe. Kami tuntut janji Muldoko dan Jokowi. Janji Muldoko dan Jokowi. Janji Muldoko dan Jokowi. Seperti iklan yang lewat TV, hanya dilihat tapi tanpa disadari bahwa itu kemunafikan yang luar biasa. Terima kasih, saya Panji Agung Mangkunegoro. Untuk rakyat Papua yang lihat Facebook akun saya, Moker Freeport, rakyat Papua bersatu untuk siapa? Untuk Moker Freeport! Selamat siang Jakarta. Ya, terima kasih atas penyampaian dari kawan-kawan sekalian.
terhadap kita atau keberpihakan negara ini terhadap Freeport. Yang jelas bahwa sudah dicatat dari Undang-Undang 1945 persoalan dari keadilan, keberpihakan negara terhadap rakyat, hak-hak rakyat harus direalisasikan oleh negara. Yang menjadi pertanyaan bahwa ketika hak-hak kita tidak realisasi, maka dipertanyakan terhadap kepemimpinan kita, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia 2 periode Joko Widodo. Yang kedua, instansi terkait yang menampung aspirasi kawan-kawan sekalian, yaitu KSP. KSP adalah lembaga yang dibentuk oleh negara untuk membantu Presiden menyelesaikan persoalan bangsa ini, kawan-kawan. Kalau kesah hak-hak rakyat yang harus disalurkan, tapi fakta dan nyata bahwa ada oknum-oknum tertentu yang menduduki KSP, yang selalu memutuskan hubungan rakyat, yang selalu membatalkan kepentingan rakyat untuk negara dan negara untuk rakyat, yaitu siapa? Jadi pertanyaan besar bahwa Muldoko adalah salah satu otak dibalik menutup ruang aspirasi, menutup ruang keadilan untuk rakyat Papua dan rakyat Indonesia Timur. Kita sama-sama merasakan. Saya juga sebagai putra Maluku, kami ini satu bangsa Malaysia. Kami terus merasakan kepahitan yang kami rasakan di bangsa ini, sehingga kami meminta kepada negara ini, meminta kepada Bapak Presiden, coba Bapak Presiden, jangan hanya omong kosong. Kami tahu, kami menjadi aktivis 9 tahun di Jakarta. Kami besar di organisasi kami di kader. Bapak polisi, bapak wartawan. Saya kenal, saya ini bukan tidak asing, tidak dari sana. Saya 9 tahun jadi aktivis di Jakarta. Selalu yang saya bawa adalah aspirasi orang dari timur. Selain orang dari timur, aspirasinya tidak semua tersalurkan oleh negara. Apakah kami harus teriak mereka? Apakah kami harus berpisah dengan NKRI? Seperti itu. Tapi kami ini dilahirkan bukan menjadi pengkhianat di bangsa ini. Coba cek sejarah kami orang timur. Kami orang timur tidak pernah jadi PKI. Bangsa ini punya musuh hanya PKI. Sejarah mencatat itu. Catat! Woi! Kalian selalu mendengar suara kami. Kalian dengar itu. Kami itu bukan musuh negara. Tapi kami korban terhadap penguasa. Kami selalu rela NKRI harga mati. Tapi kami dapat apa? Kami selalu sabar. Jangan terlalu kelebihan membatasi hak demokrasi kami. Ya, kami tahu pihak-pihak terkait permainan untuk siapa penguasa. Kami tahu
menjadi jembatan aspirasi teman-teman ke presiden, tapi hanya itu janji bullshit. Maka dengan itu Bapak Presiden segera evaluasi Muldoko, betul kan? Dan realisasi janji Bapak Presiden terhadap para karyawan privat yang mau bekerja. Yang pernah Bapak Presiden temui di istana dan Muldoko. Karena kami merasa bahwa ada kejanggalan di KSP sana. Jangan negara ini menentui ruang demokrasi. Jangan feel-feel terkait keamanan kepolisian. Jelas Bapak Presiden ngomong di publik. Dia minta dikritik. Ketika kami kritik, dikasih jarak. Dibatasi lagi. Hah? Janganlah, ini semua permainan. Covid ini pun permainan ini. Tipu-tipu semua. Betul kan? Semua bisnis oleh negara. Kami tahu virus ini bukan virus alami, tapi virus buatan. Catat, saya ini kader HMI Jakarta. Kami 9 tahun terjun di aktivis. Kami tahu kemana negara ini. Saya pernah bergabung 2013 dengan 398. Kami tahu ini kemana negara ini. Jangan keterlaluan. Jadi ketua saus kerja. Semua itu bohong, bullshit. Hak demokrasi, aktivis, dan rakyat dibatasi. Padahal jelas pemerintah dikritik. Tapi apa? Demi kepentingan jabatan, mereka membatasi hak demokrasi kita untuk melindungi jabatan mereka. Ini kan tipu-tipu namanya. Jangan membatasi orang Papua untuk bersuara. Substansi negara terbesar itu dari Papua, yaitu privat. Dan mereka ini bagian daripada orang yang bekerja untuk privat, dan itu untuk negara. Hak mereka harus disalurkan, kenapa tidak? Betul kan? Sudah banyak, ribuan banyak kami salurkan hak-hak orang Papua. Kenapa? Mereka berbentur mencari keadilan, sehingga kami-kaminya menjadi jabatan aspirasi mereka. Kami bantu dengan apa yang bisa kami bantu untuk mereka. Step. Karena negara ini semua banyak tipu-tipu. Semua punya kepentingan. Tapi negara ini berdiri untuk bekerja untuk masyarakat, rakyat Indonesia. Bukan kelompok atau partai atau orang-orang tertentu. Kebangsaan ini sudah selesai. Negara sudah merdeka. Ribuan tahun. Negara ini nggak usah takut. Yang harus negara selesaikan adalah persoalan di bangsa itu. Yang disampaikan oleh rakyat, bukan negara menutupi masalah rakyat. Contohnya seperti ini. KSP di mana bilang Muldoko gagal total. Muldoko terlalu enak difasilitasi oleh negara untuk berpolitik. Muldoko terlalu enak duduk di KSP difasilitasi oleh negara untuk berpolitik. Ini sehingga yang jaga kepentingan aspirasi masyarakat, dia buanglah itu berkas-berkas. Yang seharusnya Muldoko itu diganti. Bapak Presiden harus ganti Muldoko. Betul kan?
yang ditakuti itu koruptor, mafia. Nah, itu yang ditakuti. Bukan rakyat kecil seperti ini. Kami rakyat kecil yang di jalanan. Dari jauh-jauh dari timur Indonesia, timur Papua, datang di Jakarta hanya tabungkan meminta keadilan, mencari keadilan. Betul kan? Hanya mencari keadilan. Kalau di Jakarta tidak ada keadilan, di mana lagi keadilan itu? Apakah keadilan itu di Amerika, di peribad sana